Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami ya yang berjudul penanganan barang bukti digital forensik dalam kasus pembunuhan Munir dalam tersangka utama Polikarpus dan Indra Setiawan. Nah, untuk satu penanganan di lokasi ya. Penanganan di lokasi untuk prepersen, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti peralatan tulis, USB, dan trik tools. Untuk preserving dilakukan tahapan scoring scan untuk mengamankan TKP dan barang bukti. Untuk collection melakukan pengambilan rekaman audio antara Polikarpus dengan Indra Setiawan saat duduk bersama Munir. Untuk confirming, melakukan penggeledahan dan membawa barang bukti berupa berita acara pemeriksaan dan hasil olah TKP saat di bandara. Dan yang terakhir, identifying atau identitas. Mencatat semua data yang berhasil diperoleh barang yang dibawa polisi dan keaslian dari pilot Garuda Indonesia saat itu menjadi ekstra kru Polikarpus dan Direktur Utama Indra Setiawan. Oke, untuk kita next ya. Untuk nomor 2 saya ambil ahli ke Mas Sadik, silakan. Ya, terima kasih Mas Rehan karena telah membuka dan mempersilahkan saya untuk waktunya. Nomor 2 ada penanganan di kantor polisi cyber patrol. Stepnya ada administrasi penerimaan. Polisi bertindak setelah mengetahui adanya keresahan masyarakat soal kasus pembunuhan Munir yang belum kelar saat itu dan perintah dari presiden saat itu yang menjabat adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dilanjut dengan investigasi, unit Cyber Patrol Polda Metro Jaya telah memantau peredaran percakapan itu dan membuat laporan polisi model A untuk mengusut orang yang berada dalam percakapan tersebut dan siapa penyebarnya. Polisi menangkap Polikarpus dan Indra Setiawan saat dia hadir dalam penyidikan perkara. Kemudian ada analyzing cyber patrol meneliti berkaitan rekaman audio sebagai barang bukti yang terjerat Polikarpus dan Indra Setiawan. Jadi barang bukti itu diteliti apakah sah atau tidak atau valid atau tidak. Kemudian yang terakhir ada recording, mencatat data-data hasil temuan dari hasil analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau direkonstruksi ulang atas temuan barang bukti digital tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3 saya serahkan kepada Mbak Ina. Silakan lanjutkan Mbak Ina. Oke. Nomor 3, penanganan laporan. Membuat laporan tentang kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Polikarpus dan Indra Setiawan. Pengakuan dari penyelenggara, polisi menyelidik meminta bantuan seorang digital forensik investigator untuk menjaga dan mempertahankan keahlian barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut akan tetap valid ketika dipresentasikan dan dipersidangkan. Administrasi penyerahan laporan, penyerahan barang bukti digital, dan laporan yang telah dibuat kepada pengadilan. Yang keempat akan dilanjutkan oleh Rehan. Oke, terima kasih Mbak Ina dan Mas Sadik atas presentasinya.
Untuk selanjutnya, untuk judul penanganan barang bukti digital forensik dalam kasus pembunuhan Munir saat itu dengan tersangka Polikarpus dan Indra Setiawan. Untuk pendahuluan, mengungkapkan kasus pembunuhan Munir yang dilakukan Polikarpus dan Indra Setiawan. Kemudian barang bukti, beberapa rekaman audio saat Polikarpus dan Indra Setiawan duduk bersama Munir yang saat itu Munir sedang minum kopi yang mengandung racun arsenik. Untuk maksud pemeriksaannya, untuk menetapkan nama tersangka dalam kasus pembunuhan Munir, prosedur pemeriksaan penanganan di lokasi pembunuhan Munir di pesawat Garuda dengan nomor GA 974. Kendalanya ialah polisi sempat kesulitan karena masalah administrasi forensik saat serah terima dari Kepolisian Belanda dan Institut Forensik Belanda. Nah, untuk hasilnya, hasil pemeriksaan hasil dari gelar perkara menyimpulkan polisi menetapkan Polikarpus sebagai tersangka utama atau sebagai tersangka yang membunuh Munir secara diam-diam, dan tersangka pembantu yaitu Indra Setiawan sebagai tersangka yang hanya ikut dengan hukuman. Polikarpus divonis keras dan 14 tahun untuk sumber Kompas, dan Indra Setiawan kompak dihukum 1 tahun penjara. Untuk kesimpulan dilihat dari beberapa kasus di atas bahwa barang bukti yang beredar sebuah reel dilimpahkan ke Mahkamah Agung cuman saat Presiden Jokowi Yusuf kalah. Saat itu barang buktinya hilang dan menjadikan pembunuhan Munir menjadi pembunuhan kejam yang dari aktivitas HAM yang lainnya. Untuk penutup, hasil penelitian pada kasus ini kemungkinan yang bisa dihukum adalah Polikarpus dan Indra Setiawan. Demikian dari presentasi kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.